Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi rekonsiliasi obat yang meliputi pengertian, tujuan, manfaat, waktu pelaksanaan, teknik wawancara BPMH, analisis diskrepensi, contoh formulir rekonsiliasi obat, juga komunikasi SBAR kepada dokter penanggung jawab pelayanan atau DPJP. Topik pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari rekonsiliasi obat. Nah, rekonsiliasi obat ini merupakan proses sistematis yang memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi obat yang digunakan pasien dengan cara membandingkan obat yang dikonsumsi sebelum masuk rumah sakit dengan obat yang diresepkan selama perawatan. Nah, rekonsiliasi obat ini merupakan bagian penting dari patient safety dan pelayanan farmasi klinik di rumah sakit. Selanjutnya, apa itu tujuan serta manfaat dari rekonsiliasi obat? Nah, tujuannya yang pertama adalah mencegah kesalahan pemberian obat. Yang kedua, menjamin kontinuitas terapi pasien. Dan yang ketiga, yaitu mengidentifikasi perbedaan atau diskrepensi. Serta manfaatnya, yaitu mengurangi adverse drug reaction, lalu menghindari duplikasi terapi, meningkatkan komunikasi antar tenaga kesehatan, serta meningkatkan keselamatan pasien. Selanjutnya, teknik wawancara BPMH. BPMH atau kepanjangannya Best Possible Medication History, yaitu merupakan riwayat obat paling akurat yang dikumpulkan melalui wawancara langsung kepada pasien atau keluarga. Dalam BPMH ini digunakan pertanyaan open-ended agar informasi didapatkan lebih lengkap. Misalnya contoh pertanyaannya itu, bisa diberikan obat apa saja yang biasa digunakan di rumah Bapak? Lalu, selain obat dari apoteker, apa ada obat bebas atau jamu yang dikonsumsi Ibu? Lalu bisa juga bagaimana cara minumnya dan sudah berapa lama obat ini digunakan Ibu? Nah, apoteker ini akan menggali obat resep, obat bebas, obat herbal, suplemen, serta riwayat alergi dari pasien. Nah, semua informasinya ini akan dicatat dalam rekonsiliasi obat formulirnya. Selanjutnya itu adalah analisis diskrepensi. Nah, setelah mendapatkan daftar obat tersebut, langkah selanjutnya adalah membandingkan dengan resep dokter saat admisi. Nah, perbedaan itu yang ditemukan akan disebut diskrepensi. Diskrepensi ini akan terbagi menjadi dua, ada intentional discrepancy dan unintentional discrepancy. Yang pertama ada intentional discrepancy, di mana perbedaan yang disengaja dan memiliki alasan klinis. Contohnya itu adalah analisis obat hipertensi dihentikan karena tekanan darah pasiennya itu terlalu rendah. Ini itu bukan kesalahan, tetapi karena memang ada pertimbangan medis. Lalu selanjutnya itu ada unintentional discrepancy atau perbedaan yang tidak disengaja dan bisa berpotensi medication error. Contohnya pasiennya itu sering minum amlodipin rutin, tetapi dia itu tidak mencantumkan dalam resep admisi karena dokter itu mungkin lupa menuliskannya. Nah, ini bisa jika tidak dikoreksi, maka bisa menyebabkan tekanan darahnya itu tidak terkontrol. Unintentional discrepancy ini harus segera dikomunikasikan dengan dokter penanggung jawab pelayanan. Selanjutnya yaitu contoh format atau formulir rekonsiliasi obat dan cara pengisiannya. Nah, dalam formulir itu di sini teman-teman bisa melihat formulir rekonsiliasi obat saat admisi berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019. Di situ ada di ujung atas penggunaan obat sebelum admisi, lalu ada beberapa kolom. Kolom pertama menuliskan nama obat, kolom kedua ada dosis, kolom ketiga frekuensinya, kolom keempat ada cara pemberian, lalu kolom kelima ada tindak lanjut oleh DPJP, dan kolom keenam ada perubahan aturan pakai. Dan terakhir itu adalah tanggal atau jamnya dan tanda tangan dari tenaga kesehatan, yaitu apoteker yang melakukan rekonsiliasi obat. Lalu berikut yang ini juga ada formulir rekonsiliasi obat saat transfer dan juga ada formulir rekonsiliasi obat saat discharge. Masing-masingnya ini berbeda formulirnya. Lalu misalnya pada contoh kasus pasiennya ini mengidap
hipertensi dan juga diabetes. Nah, hasil wawancara yang didapatkan itu amlodipin 5 mg 1 kali sehari, lalu ada metformin 500 mg 2 kali sehari, ada simvastatin 10 mg malam. Lalu setelah dibandingkan dengan resep admisi, maka ditemukan amlodipinnya ini lanjut dengan aturan pakai yang sama, bisa dicentang pada kolom tindak lanjut. Lalu ada simvastatin lanjut dengan perubahan dosis menjadi 20 mg. Lalu ada metformin stop karena akan digantikan dengan insulin. Nah, pada kolom statusnya itu obat dia harus ditulis jelas. Dia lanjut, stop, atau lanjut dengan perubahan dosis. Jika ada perubahan, maka harus tertulis lengkap dan jelas di rekam medis. Lalu selanjutnya itu adalah komunikasi SBAR. Nah, jika ditemukan unintentional discrepancy, maka apoteker itu akan menghubungi DPJP atau dokter penanggung jawab pelayanan dengan menggunakan teknik SBAR atau S situation, B background, A assessment, dan R recommendation. Nah, misalnya contoh, pada situationnya, dok, saya apoteker ruangan, terdapat obat amlodipin yang biasa dikonsumsi pasien namun belum tercatat dalam resep admisi. Lalu backgroundnya, pasiennya ini memiliki riwayat hipertensi dan rutin minum amlodipin 5 mg setiap hari. Lalu asesmennya, jika tidak dilanjutkan, maka tekanan darah pasiennya ini akan beresiko meningkat. Lalu rekomendasinya, apakah obat ini dapat dipertimbangkan atau dilanjutkan? Dengan SBAR, komunikasi ini akan menjadi lebih sistematis dan juga profesional. Sebagai kesimpulannya, rekonsiliasi obat ini adalah proses penting dalam pelayanan farmasi klinik untuk mencegah yang namanya medication error. Nah, proses itu meliputi dari pengumpulan BPMH, analisis diskrepansi, dokumentasi dalam formulir, dan juga komunikasi SBAR jika diperlukan. Dengan rekonsiliasi obat yang baik, maka keselamatan pasien dapat lebih terjamin. Sekian dari saya, terima kasih.